RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Salam jumpa untuk Anda pendengar pemirsa RRI. Terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan episode-episode menarik dari podcast Jejak Suara RRI Biak. Nah, kali ini merupakan spesial dari program Kita Indonesia, di mana Kita Indonesia ini adalah program yang diinisiasi oleh RRI, program yang mengangkat nilai-nilai positif dan luhur dan menjadi identitas dan karakter bangsa Indonesia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu beda itu biasa, kerukunan dan persatuan harus dijaga. Bersama sudah hadir di sini ada narasumber kita yaitu Ustadz Sumardi selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Biak Numfor. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rian. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah ini ya. Kabar baik sekali. Gimana nih perasaannya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, bahagia pada kesempatan ini dan cukup senang bisa diundang di acara yang luar biasa ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir ya. Di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Biak Numfor juga terus secara kontinu juga ini ya berceramah di setiap masjid juga ini ya Pak Ustadz ya. Mungkin dari keseharian dulu Pak Ustadz di awal untuk dulu mengenal Pak Ustadz Sumbar ini seperti apa bisa disampaikan juga. Kira-kira keseharian Pak Ustadznya seperti apa sih? Ya, sebenarnya keseharian saya ini adalah sebagai abdi negara ya, yang kebetulan diamanahkan di Rumah Sakit Umum Daerah, bekerja untuk melayani masyarakat di dalam hal kesehatan. Dan posisi saya di salah satu unit rumah sakit, unit radiologi. Udah berapa lama nih? Alhamdulillah kalau lamanya mungkin mulai dari 97 sampai sekarang. Ini kurang lebih sekitar 20 berapa tahun? Tahun lebih ya, berapa tahun? Luar biasa. Bahkan umurnya hampir sama nih kan saya. Oke. Nah, selain menjadi tadi ya sempat disampaikan abdi negara juga, tetapi juga di satu sisi menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia ini. Ini sudah berapa lama ini menjadi ketua? Kalau berkecimpung di DMI sudah mungkin sekitar hampir 14 tahun ya, 14 tahun. tahun. Tapi kemudian diberikan amanah sebagai Ketua DMI sejak tahun 2024 ya. Mungkin baru berjalan satu tahun ini. Dan 1 tahun ini luar biasa. Kira-kira ada suka duka kah atau gimana Pak Ustadz? ya, kalau suka duka tentunya semuanya itu ada suka dukanya Mas ya. Tapi kita mencoba menikmatin, apalagi ini adalah sebuah amanah yang menurut saya adalah amanah yang baik dan insya Allah mulia gitu. Jadi kita nikmatin, suka dukanya. Bahkan ini kadang menjadi sebuah cambuk bagi saya sendiri itu. Ini untuk bagaimana berkhidmat pada bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di Libya ini. Nggak boleh bagaimana mensyukuri semua itu ya Pak Ustadz ya. Ya, kita nikmatin, kita syukurin, dan kita berupaya untuk memberikan yang terbaik gitu. Luar biasa. Pak Ustadz sesuai dengan topik kita ya, ini merupakan rangkaian dari para program Kita Indonesia juga itu beda itu biasa, kerukunan dan persatuan harus selalu dijaga. Nah, beda itu biasa dan kerukunan persatuan harus selalu dijaga. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ya yang majemuk ini seperti Indonesia ini perbedaan ini adalah keniscayaan, kita tahu itu. Tetapi bagaimana agar perbedaan ini tidak menjadi suatu konflik? Nih, bagaimana menurut pandangan Islam sendiri untuk mengatur tentang perbedaan ini? Menurut pandangan Islam sendiri seperti apa? Bisa disampaikan Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Perbedaan yang ada sekarang ini dan menurut pribadi saya itu bahwasanya inilah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindarin, dan inilah bagian daripada kehendak daripada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan seluruh
alam semesta beserta isinya dengan nuansa perbedaan. Dan dalam Islam sendiri hal ini sudah ditetapkan dalam salah satu ayatnya, yaitu dalam salah satunya saya ucapkan ya, Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang prinsipnya daripada ayat ini bahwasanya wahai manusia, engkau diciptakan oleh Tuhanmu dari perempuan dan laki-laki dan dijadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Agar kalian saling mengenal. Jadi memang perbedaan ini adalah kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita dengan perbedaan yang ada tadi untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui satu sama lain. Bagaimana kita mengenal dan mengetahui satu sama lain ternyata sudah diatur dalam Al-Quran ini sendiri ya Pak Ustadz ya. Iya benar Mas Rian. Luar biasa. Nah, tapi kita sering tahu juga ya, khususnya kalau kita lihat di wilayah Papua, apalagi Kabupaten Biak Numfor ini sendiri, dengan tagline yang kita tahu adalah Biak Zona Damai. Nah, Pak Ustadz sendiri ini, walaupun sebenarnya kita bisa lihat juga, khusus untuk di Kabupaten Biak Numfor sendiri di mana kita tahu ya, masyarakat ini selalu hidup berdampingan, baik itu tidak memandang perbedaan seperti apa, baik itu ras, suku, agama. Nah, bagaimana ini sendiri kiat-kiat untuk menjaga kerukunan ini menurut pandangan Ustadz, khususnya untuk konteks lokal atau budaya lokal sendiri khususnya yang ada di sini. Iya. Saya mensyukurin bahwasanya kalau saya boleh bercerita sedikit itu. Silakan. Dulu itu berharap saya ditempatkan di tentunya karena saya hasil produk pendidikan dari Jawa itu. Dulu berharap bagaimana saya ditempatkan di Jawa pula. Tetapi ternyata takdir Allah Tuhan justru saya ditempatkan di Biak gitu. Dan ini ternyata Mas Rian, saya merasakan luar biasa ini. Bukan saya menyesalin, bukan saya kecewa, justru saya bisa menikmati dan syukurin ini itu. Di tengah-tengah bisa jadi perbedaan, di tengah-tengah ada keberagaman. Ternyata disitulah sesungguhnya nikmatnya keindahan dalam hidup ini itu. Ya memang banyak hal-hal yang berbeda yang ada dalam diri kita. Banyak hal yang berbeda yang bisa jadi itu menimbulkan ketidaksetujuan kita. Tetapi tatkala kita mampu mengelolanya, mampu menjadikan itu semuanya sebagai sebuah hal realita yang harus kita hadapin, maka itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan. Baik, luar biasa. Apa kita tahu ya, ternyata berbeda itu luar biasa begitu. Banyak makna yang bisa kita petik dari itu ya Pak Ustadz ya. Nah, apalagi Pak Ustadz sendiri sudah cerita ternyata di Biak sendiri ini sudah hampir 20 tahun lebih ya. Iya, Mas Rian. 20 tahun lebih. Izin Pak Ustadz kalau kita flashback sejenak ya, berarti keluarga semua di sini? Alhamdulillah keluarga dulu mertua saya dia ada di sini. Kemudian tahun 2019 ada pindah ke Kediri, Jawa Timur. Dan sekarang saya bersama istri dan anak-anak, domisilinya masih tetap di Biak, Papua. Berarti kehidupan yang Pak Ustadz jalani khususnya di Biak sendiri ini, baik khususnya untuk perbedaan-perbedaan itu tidak terjadi masalah apapun ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah kita tidak merasakan sesuatu yang apa ya, mengganggu ataupun sesuatu yang membuat kita tidak nyaman itu. Tatkala kita semuanya menyadarin itu adalah sesuatu realita, gitu, kemudian kita bisa memanajemen dengan baik gitu, itu sesungguhnya sebuah karunia Mas, gitu. Karunia. Justru kalau saya boleh jujur, saya memaknai makna toleransi itu ada di Biak Numfor itu. Saya mengucapkan terima kasih pada saudara-saudaraku semuanya itu. Ternyata disinilah sesungguhnya toleransi ini ada gitu. Baik, bagaimana toleransi ini ada ya, dan bisa dibilang mungkin Biak menjadi cerminannya juga ya. Nah, Pak Ustadz sendiri sebagai tokoh agama di Kabupaten Biak Numfor ini bagaimana peran dan juga tanggung jawab Pak Ustadz sendiri khususnya untuk dalam menjaga harmoni ya, antar umat beragama ini seperti apa? Iya, dalam menjaga kerukunan, harmoni di tengah-tengah kehidupan kita, memang hal pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita semuanya adalah menyadari sepenuhnya, ya, sepenuhnya bahwasanya perbedaan itu adalah kehendak daripada Tuhan.
Kita tidak bisa memilih apa yang mau kita sendiri. Kalau kita bisa memilih, tentunya kita akan merequest dari awal kepada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan melahirkan kita dalam kondisi yang memang seperti ini. Nuansa perbedaan cukup luar biasa. Jadi memang Mas Rian, kita harus sadari sepenuhnya agama apapun yang kita peluk, tradisi apapun yang kita laksanakan, kita meyakini bahwasanya ini kehendak daripada Tuhan. Betul, ini kehendak daripada Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, Pak Ustadz, kita tahu ya, apalagi di zaman sekarang ini era sosial media atau era media sosialnya begitu sangat berkembang begitu pesatnya, ya. Bahkan bisa kita bilang kadang-kadang terjadi yang namanya gesekan-gesekan itu sendiri, dalam tanda kutip bisa dibilang ini intoleransi kadang-kadang terjadi ini di sosial media. Bahkan selain intoleransi juga terjadi juga yang namanya ujaran kebencian. Nah, kalau menurut pandangan Ustadz sendiri khususnya ada pesan-pesan khusus kah bagi generasi muda pada umumnya ataupun mungkin generasi yang setelahnya ataupun mungkin yang nanti ya untuk bagaimana kita menyatukan agar tidak terjadi namanya, pergesekan-pergesekan itu, khususnya di era media sosial saat ini. Kita tahu ini zaman modern juga sudah semakin berkembang, semakin maju, tetapi hal-hal seperti itu tidak dapat kita pungkiri juga itu akan terjadi juga. Silahkan. Ya, kita sekarang di era digital, termasuk juga masalah sarana informasi dan komunikasi. Memang sarana informasi dan komunikasi ini ada dua sisi. Satu sisi memang banyak manfaatnya yang bisa kita ambil, satu sisi yang harus kita hati-hati juga karena di sisi media digital tadi ada potensi-potensi yang bisa jadi akan membuat kita apa namanya ke dalam kondisi yang tidak bagus. Salah satunya adalah jika ada disinformasi ataupun informasi-informasi yang tidak benar. Tatkala kita mengakses informasi baik itu dari media sosial, WA dan lain sebagainya, maka tatkala kita tidak hati-hati, tatkala kita tidak menyaring dengan baik, maka kita akan bisa menjadi bagian yang bisa jadi akan menjadi penyebab ketidakbaikan tadi itu. Saya menyarankan bagi saya sendiri dan tentunya kepada seluruhnya itu, bagaimana kita menyikapi akses-akses yang bisa jadi timbul dari media sosial tadi itu, yang bisa jadi akan menjadi faktor pemecah belah kebersamaan, pemecah belah persatuan, kerukunan. Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengkritisi daripada setiap informasi yang ada di media. Kalau dalam Islam apa itu dinamakan tabayun. Ya. Tabayun itu adalah kita mengkonfirmasi, kita mengklarifikasi setiap informasi yang masuk di kita semuanya itu. Sehingga itu semuanya kalau ada hal-hal yang tidak tepat, bisa itu hoax, bisa fitnah, bisa berbagai macam informasi yang tidak jelas sumbernya, itu bisa kita sharing dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita kunci utamanya dari kita itu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana kita memilih baik itu informasi yang kita terima ataupun mungkin hal-hal lainnya yang kita tahu berseliweran di sosial media sana. Benar Mas Rian, itu cukup mengkhawatirkan juga. Iya, tetapi bagaimana peran daripada kita semua untuk dalam tanda kutip ya selalu menjaga marwah itu sendiri ya. Baik, Pak Ustadz ya, kita tahu bahwa Bapak sebagai Ketua DMI Kabupaten Bengkulu sendiri, langkah-langkah yang mungkin sudah dilakukan oleh DMI khususnya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bengkulu ini apa saja sih Pak Ustadz? Ya. Kebetulan DMI ini kan mempunyai amanah untuk apa ya menjadwal ya seluruh para dai dan khotib yang setiap Jumatnya itu berkhotbah di setiap masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat. Kita sekali berpesan pada para khotib dan dai-nya agar menghindari hal-hal yang bisa memicu dan memacu perselisihan. Baik itu untuk kalangan Islam itu sendiri dan tentunya juga dengan semua warga di dia ini itu. Sehingga dengan demikian itu kami mengharapkan para dai dalam menyampaikan nasihatnya, dalam menyampaikan tausiahnya yang bisa menghadirkan kesejukan untuk di pihak ini, untuk tentunya menghadirkan pihak yang nyaman, pihak yang harmoni, pihak menjadi zona damai untuk kita semuanya.
Baik ya. Mungkin sebelum kita, berakhir ini Pak Ustadz, ya caranya mungkin dari Pak Ustadz sendiri bisa memberikan tanggapan untuk cara kita bagaimana menyikapi, perbedaan dan juga keyakinan ini sendiri agar ya kita tahu ya, supaya tidak adanya, baik, timbulnya pergesekan ataupun mungkin intoleransi dan sebagainya, tapi justru memperkuat ini, baik toleransi antar umat beragama. Kira-kira apa saja sih kiat-kiatnya menurut Pak Ustadz? Ya, kiat-kiatnya tentunya yang pertama, kita selalu menanamkan, eee, husnudzon, berbaik sangka ya. Berbaik sangka kepada siapa? Untuk semuanya itu. Untuk saudara-saudara kita yang mungkin seiman dan tentunya juga saudara-saudara kita yang lain itu. Dengan berbaik sangka ini akan meminimalisir tentunya prasangka-prasangka yang tidak baik. Dan yang kedua juga menjalin komunikasi ya. Komunikasi dengan siapa saja, dengan semuanya. Bahkan dalam Islam pun juga, setelah kita menanamkan iman yang baik tentunya bagaimana kita membangun komunikasi dengan seluruh, pihak. Dengan sesama muslim, dengan sesama, umat beragama, dan dengan pemerintah pun juga demikian, membangun komunikasi kerjasama yang baik gitu. Terutama kalau kita ingin menghadirkan tentunya kemanfaatan untuk semuanya gitu, maka komunikasi adalah hal yang harus kita lakukan. Yang kedua juga silaturahim gitu. Silaturahim itu harus kita bangun gitu. Sehingga apa, dengan membangun silaturahim ini akan menguatkan daripada kebersamaan gitu. Bukan hanya kebersamaan antar, internal beragama, tapi juga kepada seluruhnya. Ini akan terbangun dengan silaturahim tadi. Kalau pemuda mungkin ada event-event ya, biasanya ada event yang bisa menyatukan, maka itu, kita sangat mensupport dan kita sangat mendukung sehingga silaturahim ini bisa terwujud. Baik, terima kasih Ustadz Sumardi dan, terakhir nih Pak Ustadz, mungkin ada pesan-pesan untuk, pesan-pesan damai kepada masyarakat yang ingin disampaikan dari Ustadz sendiri, agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan juga dalam, bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri. Iya. Kami berpesan untuk kita semuanya bahwasanya perbedaan adalah sebuah keniscayaan, perbedaan adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan perbedaan itulah akan terwujud keindahan, akan terwujud kebersamaan. Keindahan itu hanya muncul karena ada perbedaan. Oleh karena itu mari kita jaga, perbedaan ini dengan kebersamaan. Mari kita saling menghormatin, menghargain, yang itu semuanya akan membangun, kecintaan, membangun kebersamaan kita semuanya. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya, Ya, sama-sama Srihan. sudah hadir di podcast Jejak Suara RRI Biak ya, dan telah memberikan pandangan-pandangan dan pesan-pesan yang begitu luar biasa kebijaksanaannya. Sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Srihan. Kita jumpa lagi untuk, next episode tentunya dengan, topik-topik menarik ya, nanti akan kita bahas bersama Pak Ustadz Sumardi ya. Insya Allah. Terima kasih dan juga terima kasih untuk Anda pendengar pemirsa yang menyaksikan podcast Jejak Suara RRI Biak. Ya semoga tadi apa yang disampaikan ya, bisa menjadi inspirasi dan juga pengingat bagi kita semua bahwa perbedaan bukanlah menjadi juang pemisah, tetapi jembatan untuk saling mengenal dan juga menguatkan. Pendengar pemirsa RRI tetaplah menjadi bagian dari bangsa yang besar karena keberagamannya, bukan terpecah karena perbedaan. Dan sekian podcast Jejak Suara RRI Biak, saya Trerian, Syawika Sumasa. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk Bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.